Kembali berjumpa bersama Langit Biru. Menyatukan dua insan dengan karakter yang berbeda dalam suatu ikatan pernikahan memanglah tidak mudah. Pasalnya masing-masing memiliki perbedaan dari segala aspek. Bukan segi fisik laki-laki maupun perempuan, melainkan dari segi cara memperlakukan hidupnya sendiri. Dan kali ini kita akan mengulas sebuah film berjudul Srinavasa Kalyanam yang dirilis tahun 2018. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ulas. Hi, I'm Shri from Hyderabad. Pasu tumbuh dan berkembang dalam keluarga tradisional. Sejak kecil, dia menyaksikan pernikahan keluarganya dirayakan dengan megah. Sebuah pernikahan diartikan sebagai festival besar oleh nenek Pasu karena hanya datang sekali seumur hidup. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, nilai-nilai itulah yang membentuk karakter Pasu. Dia ingin pernikahannya dirayakan menjadi festival terbesar dalam hidupnya. दाज कहा जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारी शादी Pasu dewasa adalah seorang arsitek di kota Chandigarh. Keluarganya tinggal di Hyderabad. Teman kakak Pasu, Prabu, ingin bunuh diri. Hal yang membuat itu bunuh diri hanya karena cinta ditolak. Apa kamu tidak memberitahu ibumu kalau akan bunuh diri? Tanya Pasu. Ibu Prabu kemudian ingin dipanggil, tapi Prabu tidak berani. Pasu kemudian menelpon gadis yang menolak Prabu. Gadis itu bernama Suji. Rupanya Suji tidak peduli nasib Prabu, mau mati atau tidak bukan urusannya. Hal itu membuat Prabu tersadar dia salah rela bunuh diri demi gadis seperti Suci. हाँ वासु What? Ketika Pasu di lampu merah, sekelompok pemuda mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Akibatnya seorang gadis jatuh tertabrak. Pasu segera pergi menolong. Dia lalu mengejar para pemuda tersebut dan memukul mereka. Selanjutnya, Pasu bersama teman-temannya nongkrong di cafe. Seorang pelayan menyampaikan ucapan terima kasih melalui secangkir kopi. Ternyata pelayan yang bernama Sri itu adalah gadis yang sempat ditolong. Sosok Sri terlihat sangat anggun, wajahnya menawan, senyumnya mempesona. Saat itu Sri menolak lamaran pria hidung belang. Masalah pernikahan menurutnya harus melibatkan keluarga. Pasu pun memuji pemikiran Sri. Di kantor Pasu mendapat kabar baik, desainnya diterima oleh Google. Sehingga dia dipromosikan dan akan dipindah di Hyderabad. Itu artinya Pasu akan bisa lebih sering pulang ke rumahnya. Keluarga Pasu sangat bahagia mendengarnya, terutama Fatmawati, sepupu Pasu yang mencintainya sejak lama. Keluarga besar Pasu mendukung jika Fatmawati menikah dengan Pasu. बेटा बहुत खुशी हो रही है। ग्रैंड पार्टी देनी होगी ये हैदराबाद आ रहा है Pasu kembali bertemu dengan Sri. Kali ini Sri datang ke tempat Pasu sebagai pengantar pizza. Sri bekerja tidak hanya sebagai pelayan kafe, tapi juga pengantar pizza untuk menambah pemasukan. Pasu dan Sri semakin dekat, lebih-lebih Sri pindah kos ke tempat Pasu. Sri diusir dari kosnya yang lama, penyebabnya pria yang ditolak Sri adalah keluarga pemilik kos. Nasib Sri cukup menyedihkan. Prabu menduga Sri berasal dari keluarga kalangan menengah, buktinya rela bekerja apapun demi bisa mendapatkan uang. Sri mengiyakan saja perkataan Prabu, padahal dia adalah anak orang kaya. Keluarganya konglomerat yang hartanya tidak habis 7 turunan. Ayah Sri adalah RK, pengusaha besar yang super sibuk. Dia tidak memiliki waktu untuk bersantai, waktu adalah uang baginya. RK bahkan menolak undangan pernikahan anak temannya. There is a lot of developments. Tata Birla, inke naam. Menurut RK, pernikahan hanyalah peristiwa biasa dalam hidup, tidak perlu mengorbankan waktu berhari-hari untuk mengikuti prosesi. Maaf Pak Rao, silakan minta saham atau properti saya akan saya berikan. Tapi jangan minta waktu saya, karena waktu tidak akan pernah kembali, ucap RK. अपने बिजनेस पर कीजिए हम दोनों काफी पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप मुझसे पैसे मांगिए Sementara anak RK Sri masih hidup pura-pura miskin di kosan. Sri melihat Pasu terus teleponan. Dia mengira dengan pacarnya, padahal Pasu berbicara dengan keluarganya. Iya, setiap hari Pasu pasti teleponan dengan keluarganya. Setiap hari kita berharap banyak orang menyapa kita di Facebook dan WhatsApp.
Apa salahnya jika kita menyapa anggota keluarga, kita ujar Pasu, dia juga ikut menelpon orang tuanya. Tapi ayahnya berbicara dengan nada dingin, ayahnya sedang pusing dengan kakak Sri. Kavya yang ingin bercerai dengan suaminya, masalahnya suami Kavya tidak mau bercerai, padahal Kavya sudah tidak cocok lagi dengan suaminya. अच्छा उसे होगा या नहीं वरना मैं सीनियर लॉयर को एक बार उसकी तरफ से भी सोचकर देखिए। Teman Pasu pria akan menikah, banyak undangan dikirim melalui WhatsApp. Keluarga Pasu kesal dengan gaya pernikahan saat ini, undangan kok dikirim lewat WhatsApp. Seharusnya menghadiri pernikahan juga cukup lewat WhatsApp. एक काम करो बेटी अरे इस व्हाट्सएप की ऐसी Selanjutnya, Pasu mengajak Sri membeli hadiah emas untuk pernikahan pria. Keduanya semakin dekat dan saling lebih mengenal nilai-nilai hidup. Pasu membuat Sri semakin kagum. Benih-benih cinta sudah tumbuh di hati Sri, guys. Pasu tiba-tiba dikagetkan dengan melihat Sri bersama banyak orang di halaman kos. Karena sudah tersudut, Sri minta maaf dan mengungkapkan siapa dirinya. Dia adalah anak ketua RK grup orang kaya raya. Setelah lulus S2 di London, Sri dibebaskan melakukan apa saja selama 6 bulan. Setelah itu harus mengurus bisnis keluarga, Sri diminta hidup mandiri dengan menyembunyikan identitas aslinya agar lebih mengetahui lika-liku kehidupan. Waktu 6 bulan itu sudah habis, Sri ingin dijemput oleh anak buah ayahnya. Pasu sendiri bisa memahami alasan kebohongan Sri, malah Pasu kagum karena sering mau bekerja sebagai pelayan kafe meski anak orang kaya. 1 second. Dad, निकल गई नहीं. Sebelum mulai kerja di kantornya sendiri, Sri meminta izin kepada ayahnya untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Saat itu Sri juga sudah tidak malu menunjukkan cinta kepada Pasu. Nomor telepon Pasu disimpan dengan nama My Heart. Pasu juga mengungkapkan cintanya kepada Sri, dia ingin menjadikannya pasangan hidup. कुछ हाथ Yeah. मैंने तुम्हें यहाँ सेव कर दी। Karena pernikahan pria dihadiri menteri, orang tua pengantin meminta agar ritual pernikahan dipercepat. Pasu memberikan teguran kepada menteri. Menteri saja yang menjabat selama 5 tahun disumpah pada waktu yang dianggap keberuntungan. Apalagi pernikahan yang akan dijalani seumur hidup, ucapan Pasu membuat menteri बेटी की dan शादी में orang tua कितनी दूर से pengantin आए हैं tersadarkan. इनसे ही करवा दीजिए ये अंकल इट्स अ ब्यूटीफुल जिंदगी भर साथ है उसके हिसाब से शादी करवाओ। Selanjutnya, Pasu dan Sri kembali ke Hidul Abad. Sri galau karena Pasu sangat mengsakralkan acara pernikahan. Sementara keluarga Sri hanya melihatnya sebagai acara biasa saja. Pasu langsung menemui ayah Sri di kantornya karena soal pernikahan memang harus didiskusikan dengan ayah perempuan. Sri menjadi semakin khawatir. Apalagi ayahnya masih saja bersikap dingin saat pulang ke rumah bersama Pasu. Ayahnya menanyakan alasan Sri mengapa ingin menikah dengan Pasu. Menurut Sri, Pasu selalu memprioritaskan keluarganya, tentu saja akan mengutamakan pasangan hidupnya juga. Sri merasa aman dan nyaman saat bersama Pasu, sama seperti ketika Sri bersama ayahnya. यार क्यों किया नहीं पूछूंगा 100 रीजन सुन श्री तुम शादी क्यों करना Vasu, Jawaban cerdas itu membuat Arka menyetujui pernikahan Sri dan Pasu. Orang tua Pasu diminta segera datang, tapi Pasu langsung menegaskan bahwa orang tuanya tidak akan datang. Sesuai tradisi paman, sebagai orang tua wanita yang harus datang ke rumah saya membicarakan pernikahan, ujar Pasu membuat Arka kaget. Pasu kemudian pulang ke rumahnya di desa Sakineti, Bali. Sambutan hangat didapatkan dari keluarga besarnya. Pasu kemudian menceritakan tentang Sri, gadis yang ingin dinikahi. Keluarga Pasu setuju saja. Sepupu Pasu, Fatmapati, yang memendam cinta sejak lama, mendengar obrolan itu. Dia sangat patah hati, sekuat tenaga air matanya ditahan. अरे माँ मैं बताता हूँ ना पापा सही कह रहे हैं और वो मान भी गए Selanjutnya, Sri dan keluarganya datang ke desa menggunakan helikopter. Maklum aja mereka keluarga kaya raya. RK langsung berasa jijik dengan kondisi rumah Pasu, kotoran binatang di mana-mana. Ayah Pasu, Ramaraju, kaget melihat kelakuan RK, apalagi ketika berbicara soal mas kawin. Anda berbicara seperti pebisnis di sini? Kami menyetujui pernikahan ini karena Pasu mencintai Sri, kami tidak harapkan apa-apa, ucap Ramaraju. Tiba-tiba RK mengajak Pasu untuk bicara empat mata. RK menyodorkan surat perjanjian pranikah yang harus ditandatangani. Isinya, Pasu setuju menceraikan Sri jika suatu saat nanti Sri ingin bercerai. RK melakukan itu agar tidak seperti kakaknya yang tidak mau diceraikan suaminya. Pasu tentu saja tidak menyangka ayah Sri akan melakukan itu. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral baginya. Saat itu Pasu tidak memiliki pilihan lain. Dia setuju, tapi dengan syarat RK selalu meluangkan waktu untuk mengikuti seluruh proses pernikahan.
Kesepakatan pun terjadi tanpa ada orang lain yang mengetahui. ने सही कहा, मैं हर बात बिजनेस में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूँ। सक्सेसफुल नहीं होगी। Keluarga Pasu menetapkan acara pertunangan hari Jumat. RK dibuat kesal karena tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Tapi akhirnya disetujui juga Pasu dan keluarganya datang ke rumah Sri untuk bertunangan. RK selaku tuan rumah justru terlambat pulang. Dia memang pria sibuk, untungnya acara pertunangan berjalan lancar. Pernikahan juga disepakati 15 hari lagi. RK akan datang ke desa sehari sebelum pernikahan. Nenek Pasu menjadi kesal karena ada 36 kegiatan yang wajib dilakukan sebelum pernikahan. RK yang sudah memiliki kesepakatan dengan Pasu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali इससे एक दिन पहले जाएंगे mengiyakan. चलेगा? बिल्कुल नहीं। शादी के एक दिन पहले कैसे चलेगा ना। हल्दी काशी Persiapan pernikahan mulai dilakukan, masyarakat desa sangat antusias membantu. Daftar tamu undangan juga mulai ditulis, semua keluarga diundang, termasuk yang tidak akur selama ini. Karena menurut Nenek Pasu pernikahan adalah momentum berkumpulnya keluarga dan sahabat. Untuk mengurus pernikahan, RK mengirim wedding organizer terbaik di Hidel Abad. Tapi keberadaan mereka tidak dibutuhkan, masyarakat bisa mengurus sendiri semuanya. WO itu cukup hanya sebagai जी, penonton आप कौन saja. हाय आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए मैं आपके सारे काम होता है अभी मुझे एक Fatmawati yang sangat mencintai Pasu sejak lama tetap membantu, dia rela menahan perihnya dada. Pasu memang sangat layak dicintai, hatinya suci, semua tamu undangan akan diperlakukan sama tinggi. Sikap RK sendiri belum juga berubah, dia menganggap remeh ritual pernikahan. RK tidak ikut ketika keluarga berbelanja kebutuhan pernikahan, ayah Pasu menjadi sedih. Pasu mengingatkan RK bahwa janji untuk selalu mengeluarkan waktu harus ditepati, RK terpaksa lagi mengikuti kemauan Pasu. Dia memberikan sari sebagai hadiah untuk istrinya. Lalu undangan pernikahan langsung disebar. Pasu ikut langsung mengantar undangan ke keluarga, termasuk yang selama ini hubungan mereka retak. Teman-teman Pasu mulai berdatangan, suasana pernikahan ala desa jauh lebih meriah dibandingkan di kota. Kebersamaan dan kebahagiaan terlihat di sana, namun RK kembali dibuat gerah, pernikahan masih tinggal beberapa hari lagi, untuk apa datang begitu cepat. कल ही हम वहां जाकर करेंगे क्या? उन लोगों के पास बिजनेस एम्पायर हियर। Sikap itu membuat ayah Pasu tersinggung, keesokannya Pasu datang langsung ke kantor RK. Dia juga sudah mengundang semua mitra bisnis RK, sehingga berbagai jadwal rapat ditunda hingga acara pernikahan selesai. RK tidak punya pilihan lain kecuali datang ke desa. Sri begitu bahagia sementara ayahnya merasakan derita. Banyak tradisi yang membuatnya tersiksa, tapi dia tetap mau melakukannya meski terpaksa. Sungguh berat menikah di desa, Sri sendiri melihatnya sebagai kemeriahan yang luar biasa. Kini semua keluarga sudah datang mendekati hari H. Orang-orang begitu bahagia, terutama Nenek Pasu yang melihat keinginannya menjadi nyata. क्यों दादी? सत्य दिखाई दे रही है खुशी हो रही है तुम्हारा क्या है? तुमने Pasu meminta orang-orang yang sudah terlebih dahulu berumah tangga mau berbagi pengalamannya. Salah satunya istri RK yang mau bicara. Menurut Lasmi, seorang istri sangat bahagia ketika dibelikan sesuatu oleh suaminya. Seperti yang baru-baru ini dilakukan RK membelikan sari. Itu adalah sari kedua yang diberikan RK setelah yang pertama saat awal menikah. RK tentu mendengar isi hati istrinya yang selama ini jarang mendapat कोई ना कोई perhatian. इसकी जिम्मेदारी लेता है, हाथ लेने वाला ना अच्छा है वही हमारे लिए। Acara pernikahan sudah di depan mata, semua orang menunjukkan wajah ceria. Hanya Fatmawati yang bermuram durja, harusnya dia yang berada di sana dampingi Pasu. Fatmawati memilih mengurung diri menangis, tumpahkan pedihnya hati. Pasu yang menghampiri membuatnya semakin tersakiti. Saya tidak sanggup kamu akan pergi dari saya sangat mencintai kamu sejak kecil. Nenek selalu bilang kamu akan menjadi suami saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini, ujar Fatmawati pergi sambil menangis. तुम्हारा मुझसे इस तरह मुझे तुम बहुत पसंद हो, इस शादी से रिलेटेड कोई भी काम। Acara puncak di hari pernikahan tiba, wajah Pasu terlihat tidak bahagia. Ini bukan soal Fatmawati, pikirannya dipenuhi tentang Sri dan pernikahannya. Ini saatnya Pasu melakukan ritual doa, tapi dia justru berdiri dan menolak. Semua orang menjadi kaget. क्या हुआ? Saya harus bicara sekarang sebelum menyesal nantinya. Maaf, ayah mertua. Saya tidak bisa menyembunyikannya, saya tidak bisa duduk di sana, ucap Pasu. Pasu mengungkapkan kepada neneknya dan semua orang bahwa dia telah menandatangani surat perjanjian pranikah dengan ayah Sri, yang isinya setuju menceraikan Sri jika Sri ingin berpisah suatu saat nanti.
Dia meminta saya menandatangani surat cerai sebelum pernikahan itu sendiri. Pasu juga minta maaf kepada Sri. Ritual pernikahan membuat calon pengantin berjanji akan hidup bersama. Itulah yang membuat Pasu tidak bisa melakukan ritual karena surat perjanjian bersedia menceraikan Sri sudah ditandatangani. Saya sudah mengkhianati kamu dengan menandatangani surat cerai, lalu bagaimana saya bisa menjanjikan kamu kebohongan Sri? Saya tidak bisa melakukan ritual pernikahan, saya tidak bisa, ucap Pasu membuat semua orang terharu. उन्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है, नहीं जानता तो मैंने कर दिया. हर माता पिता चाहते हैं कि उनके RK angkat bicara apa yang terjadi bukan kesalahan Pasu, dia bertanggung jawab untuk semuanya. Selama ini saya menganggap pernikahan hanya acara biasa, tapi setelah berada di sini dan melakukan berbagai ritual pernikahan saya menyadari semuanya, kata RK. Banyak pelajaran yang didapatkan RK, dia memahami makna kebahagiaan sejati. Istrinya lebih bahagia ketika diberikan sari dibandingkan diberikan uang dari keuntungan proyek besar. Anaknya Sri juga biasa saja ketika dibelikan mobil mewah, tapi sangat bahagia saat RK mau melakukan berbagai ritual pernikahan. Surat perjanjian pranikah itu akhirnya dirobek oleh RK sendiri, dia menyesal telah melakukan kesalahan. RK yakin anaknya akan bahagia hidup bersama Pasu dan keluarganya. Teman-teman saya bilang orang yang akan menikahi Sri sangat beruntung. Tidak saya yang justru beruntung, mendapatkan Pasu sebagai menantu, ujarnya. Semua orang akhirnya saling memaafkan, ritual pernikahan bisa dilanjutkan dengan penuh kebahagiaan. पढ़ते रहना सही नहीं है सब. Banyak orang mengalami perubahan, Divya juga tidak lagi inginkan perceraian. Dia dan suaminya bisa mempertahankan pernikahan. Dan film selesai bye-bye.